Akhirnya sudah masuk bulan Februari, berarti sudah tepat 1 bulan saya bikin atau aktif di kanal YouTube ini. Selamat datang di Memulai YouTube. Gimana minggunya buat teman-teman semuanya? Semoga menjadi minggu yang menyenangkan di awal Februari ini. Ini berarti baru tanggal 2 Februari pas saya take video ini. Kalau saya sendiri untuk YouTube, alhamdulillah di minggu ini akhirnya ada satu video lagi yang tembus di angka 2000 view. Seperti biasa, tentu saja YouTube short ya. Kalau YouTube yang video yang long atau yang panjang masih segitu-gitu aja, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah udah ada satu video short yang sudah bisa tembus lagi 2000. Itu pun kemarin pakai ikutin ya salah satu formula dari konten kreator senior. Mungkin teman-teman udah lihat di video saya sebelumnya, saya ngebahas karya beliau, Mamang Kuliner, dan saya coba untuk replicate. Alhamdulillah tembus 2000 view buat kanal YouTube saya. Itu termasuk yang luar biasa tinggi. Selain dari sisi view-nya, juga dari sisi likes-nya. Likes-nya ada sekitar 33 likes. So far itu yang paling tinggi saat ini. Gitu. Jadi terima kasih banyak pertumbuhan dari subscriber. Juga alhamdulillah lumayan oke. Sekarang per video ini dibuat sudah ada 53 orang yang mensubscribe. Jadi buat teman-teman yang mau dukung saya juga untuk mengembangkan YouTube ini, boleh di subscribe ya, subscribe YouTube ini gitu. Apalagi yang bisa aku ceritain di YouTube kali ini, itu sih. Tadi walaupun udah ada yang 2000, tapi kemarin banget bikin satu short lagi yang formulanya bener-bener plek-ketiplek sebetulnya, disamain sama yang sebelumnya, tapi ternyata view-nya juga belum menolong, masih kecil. Jadi kayaknya mesti ada yang coba diutak-atik lagi gitu. Walaupun sekarang saya lebih fokus di kalau untuk short di kuliner gitu, dan untuk yang long lebih variatif lah ya isinya, dan bisa saya monolog ataupun saya podcast gitu, atau ngobrol bareng sama atau diskusi bareng sama anak saya gitu. Dan mungkin juga nanti ada ngobrol-ngobrol sama orang lain dan lain-lain, bisa aja sih kejadian kayak gitu. Untuk next week apa yang akan saya lakukan, tetap mencoba untuk bisa rutin 2 video satu hari, dan coba untuk konsisten di jadwal tayangnya gitu ya. Jadi jam 3 dan jam 7. Hari minggu ini masih belum bisa ngestok video. Jadi bener-bener hari ini dibuat, hari itu juga tayang. Nah, berharapnya sih semoga di minggu depan udah mulai bikin konten planner gitu ya. Jadi udah terjadwal, pengennya udah mulai nyetok juga video-videonya supaya lebih enak lah ngerjainnya, nggak keburu-buru juga gitu. Apalagi ya, oh iya, di video long saya terakhir yang membahas karya itu, saya coba untuk ngedit. Jadi saya pisahin antara sound sama videonya, terus saya potong-potong. Ternyata malah di
2/3 apa ya, apa setengahnya ya, setengah ke belakang itu saya nggak match si video sama si audionya. Itu pelajaran sih buat saya di minggu ini gitu. Jadi memang penting untuk yang namanya setelah kita ngelakuin editing gitu ya, kita sebelum kita upload betul-betul kita cek videonya sampai selesai baru kita upload. Hasilnya kemarin nggak saya perbaikin, jadi nggak saya turunin terus saya taikin lagi, udah as it is saja. Lebih ke untuk sebagai penanda sih buat sayanya gitu. Ya udah, saya pernah melakukan hal seperti ini dan semoga tidak akan terulang lagi ke depan gitu. Walaupun dalam tanda kutip males buat ngupload lagi, karena ngupload video long tuh video-video yang panjang tuh lumayan lama. Beda kalau sama short itu bisa ya 1-2 menit upload selesai gitu. Tapi kalau ini bisa sampai 10 menit, 15 menit tergantung durasi gitu. Itu sih. Lagi apa lagi ya? Ya seperti tadi ya, mungkin ngejelasin tentang yang tadi yang content planner, terus juga minggu depan ya pengennya menjawab dari yang video yang sebelumnya, memulai YouTube sebelumnya. Cepat boleh, buru-buru jangan. Nah, salah satu hal yang pengen mempercepat adalah yaitu tadi dengan menjadwalkan atau memformulasikan kerja yang efektif untuk membuat konten gitu. Kemarin nemu di Twitter salah satu formulanya juga, jadi kayak semacam tracker gitu yang bisa kita isi supaya kita juga bisa mempergampang pada saat membuat si konten itu sendiri gitu. Jadi supaya nggak ada yang kelewat, terus juga supaya ya maksudnya step-stepnya nggak ada yang kelewat, terus juga supaya dari sisi kita buat nginget-nginget lebih dibantu dengan adanya si tracker itu gitu. Jadi otak kita bisa mikir hal-hal yang lain lah gitu. Jadi kalau misalnya yang bisa di otomasi, kita bikin lebih mudah gitu. Itu aja untuk memulai YouTube di kali ini, nggak akan terlalu lama. Sampai jumpa nanti di minggu-minggu berikutnya, di minggu depan. Dan tetap semangat buat yang baru memulai YouTube juga sama kayak saya. Banyak jalan menuju Roma. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman mau dukung saya di video-video saya, boleh like, share, komen, dan subscribe juga. Thank you. Dadah.